Kaulai. Horas Pak Reza Adriansa. Kemana saja Kaulai? Aku di berkeliaran di sini. Ini iseng nih. Aku lagi bikin vlog. Jadi aku lagi mau interview Pak Reza Ardiansa sebagai pelaku bisnis yang banyak berkecimpung di primary commodity. Ya kan? Wah. Nah, ini aku lagi rekam ini. Aku mau tanya bagaimana Pak Reza melihat tahun 2018 dalam sektor komoditi primer kita, Indonesia dan internasional. Industri primer maksudnya sawit, bro? No, bukan. Kan sekarang berkembang di komoditas ekstraktif, yaitu tambang timah ya. How do you look? How do you look at the future? Outlook. Pingin dengar. Masih stabil sih kalau untuk timah, bro. Masih tahun depan kerjanya masih di 19 sampai 21 ribu lah per ton. Masih stabil karena demand tetap pick up pick upnya nggak banyak, demand sekitar 3% lah ya. Oke. Tapi supply dunia mulai berkurang lah. Oke. Jadi untuk industri apa sih kita sebutnya, industri primer kan ini kan, komoditas primer berarti kan ya, industri ekstraksi primer itu di timah masih timah Indonesia eksportir kedua, produser timah kedua di dunia setelah China. Wow. Harga produksi bagaimana? Stabil juga, baik atau bisa ditekan atau bagaimana? Nah, produksi tergantung UMR, bro. Kalau UMR naik ya kita ikut naik harga produksi. Jadi tapi sedikit lah, relatif sedikit naik. Ya itulah kuncinya di UMR. Itu varian yang sudah dihitung atau masih belum terhitung? Kira-kira varian expense pengeluaran ya, varian dari itu. Biaya. Varian cost ya. Ya, kita biasa asumsi UMR naik 10 sampai 15% per tahun. Oke. Iya. Kira-kira jadi tapi masih oke lah. Masih bagus ya. Masih bagus. Iya, masih bagus. Jadi mungkin tinggal timah dan sawit ya. Sawit bagaimana menurut Pak Reza yang pernah menjadi pelaku besar? Memang industri komoditas unggulan kita sih sawit lah nomor satu, karena sawit kalau nggak salah tahun ini ngalahin migas, bro, devisanya sawit. Wow. Itu primadona itu ya, tidak bisa main-main kita ya. Iya, memang industri unggulannya masih sawit. Tapi kalau timah memang kita produser kedua setelah. Oke. Tahun ini mungkin bisa 70.000 ton kita ekspor. Itu hanya untuk perusahaannya Bro Reza atau seluruh industri, termasuk seluruh industri? Oke. Itu kira-kira bisa memberikan berapa? Kalau China kan sekitar 85.000, kita di 70-an ribu lah. Nggak jauh loh, cuma 15.000 ya? Ya, cuma 15.000. Akan ada shortage nggak atau stabil? Demand? Shortage kayaknya sih, ya ini shortage sih harusnya shortage ya, tapi kadang-kadang Myanmar yang kita nggak tahu ini. Karena Myanmar cadangannya belum semua seluruh negaranya terbukti, jadi kadang-kadang tiba-tiba dapat, nanti dia keluar banyak gitu, tapi kadang-kadang nggak ada gitu. Myanmar is a wild game lah kalau di timah. Myanmar menjadi kuda liar kira-kira begitulah ya. Iya, kayak begitu, karena dia kadang-kadang diprediksi oleh researcher itu cuma produksi 50.000, tahunnya keluar 60.000, kadang-kadang tahu nggak nyampe 50.000, hanya 40.000 gitu. Itu Myanmar daerah mana, bro, yang menjadi? Myanmar yang banyak itu yang dekat sama Yunnan, dekat China udah. Oke. Jadi bukan ke selatan ya, bukan ke perbatasan Bangladesh, bukan ya? Bukan, justru yang ke atas. Yang dulu di Bangladesh, dulu di bawah, di selatan dulu. Tapi katanya sekarang udah mulai berkurang yang di selatan cadangannya. Jadi sekarang dia naik ke atas justru. Utara timur, perbatasan Yunan lah. Oke. Juga katanya banyak
itunya lari ke sana bro, pasir timahnya, apa namanya biji timahnya lari ke China. Oh, karena dekat dan perbatasan dengan. Makanya China tuh kita nggak tahu dia cadangannya dari cadangan sendiri atau dia beli dari Myanmar. Kadang-kadang datanya juga nggak jelas tuh gitu. Kira-kira tahun 2018 apalagi yang menjadi challenge bro? Dan sebagai pebisnis nih, sebagai seorang pebisnis yang sudah cukup makan garam di dunia industri komoditi. Komoditi ya. Challenge-nya ya inilah exchange rate, US exchange rate nih. Okay. US interest rate, exchange rate. Ya. Karena berpengaruh sih kalau US exchange rate tinggi biasanya harga komoditas kita melemah. Oh. Itu in general ya, kalau things are the same, cuman bedanya di exchange rate itu berpengaruh antara US dengan Indonesia. Okay. Kan US ini lagi mau naikin interest rate, ya, biasanya sudah mulai Desember sudah keluar naik sekali, betul. Kemarin 2 hari lalu, betul. Gitu. Sama nanti akhir tahun ya menjelang pemilu bro. Iya, itu politiknya kita nggak tahu akhir tahun 2018 ya. Okay. Kalau misalnya aman, tentram, ya hopefully everything goes well. Kalau misalnya ada gejolak politik ya usually juga kita mengalami demand down demand ya. Down demand ya. Tapi itu temporary sekali ya. Bisa temporary. Bisa di-contain. Ya, yang mengkhawatirkan memang ini interest rate US. Interest rate US. Kalau interest rate naik, exchange rate-nya tambah tinggi, biasanya komoditas menurun. Bro, dari observasi selama setahun ini, kira-kira apa saja bisnis yang berpeluang di tahun 2018 nih? Mungkin properti ya. Oh, oke. Iya, properti ini harusnya rebound sih. Soalnya kan interest rate makin turun kalau di kita kan. Rencana 2018 single rate KPR. Wow. Kalau bisa kejadian ya. Kalau itu bisa kejadian, harusnya agak membantu di properti yang sudah lama slamping ya, slide down ya, slide down. Sudah lama nggak ini juga kan properti. Ya, hopefully bisa interest rate bisa 1 digit untuk KPR, itu bisa ada peluang di properti. Yang lainnya? Itu bro. Yang lainnya apa ya? Sebenarnya komoditas juga harusnya quite stable sih. Iya. Komoditas, properti, logistik, tentunya harusnya tetap bagus ya. Logistik bagaimana? Bisnis logistik? Internet lah. Okay. Logistik yang basis digital juga harusnya bagus. Okay. Ini era digital nih kayak Gojek itu segala harusnya tetap bagus bro. Sayangnya mereka kalau ada ini Internet of Things lah ya, misalnya kayak si Henro tuh K-pop, dia lagi lumayan bagus tuh bro. Iya betul. Iya, yang something to do with game gitu, internet. Dapat hadiah apa gitu kan? Iya, betul. Internet should be picking up juga sih tahun depan bro. Oke bro. Gitu. Oke. Jadi liburan ke Medan ini ya? Ke Medan bro. Wah, enak sekali. Berangkat? Kau tidak kampung nggak bro? Aku nggak pulang kampung. Aku sudah pulang kampung aku kemarin November. Jadi sebetulnya ada rencana mau bantu untuk promosi damai di Papua. Putar. Gitu. Ya. Oh, kemarin ada acara kakak ya, bro? Iya. Oh, oke. Tapi mudah-mudahan masih ada durian loh. Jangan keliru duriannya, harus durian yang asli lah. Cari durian jangan sampai. Oh iya. Mantap tuh duriannya, bro. Dulu gue pernah makan di situ, tahun lalu gue ke sana juga. Oh, ini berarti emang anak Medan ini. Oke, bro. Oke. Terima kasih loh. Jadi, ya sama-sama. Okay. Ya, mudah-mudahan helpful, bro. Ya, kita berharap hopeful ya. Terima kasih. Lu nggak kemana-mana nih tahun baru? Akhir tahun di sini aja.
belum tahu. Nanti mungkin belum tahu. Kita telepon-teleponan lagi lah ya. Siap. Oke, Gua tahun baru aja di sini, nggak kemana-mana. Ntar balik, paling sampai Kamis gue di sana balik. Oke, bro. Nanti aku carikan. Oke, bro. Terima kasih. Selamat malam. Ya, sip. Bye. Ya, thank you bro. Yo, bye. Itu tadi sahabat saya Pak Reza Ardiansah. Dia sekarang menjadi salah satu CEO di perusahaan ekstraktif, yaitu refinery untuk timah. Mungkin salah satu yang terbesar di luar PT Timah Indonesia. Cukup menarik reviewnya, bagaimana stabilitas pasar ditentukan oleh rate, terutama rate dari Amerika, exchange rate, karena kalau exchange rate naik, dolar naik, lalu kemudian kompensasinya harga komoditas turun. Ya, kita berharap mudah-mudahan tidak terlalu besar ekspansi dari exchange rate yang akan dikeluarkan oleh Fed Amerika.